Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan perdana mata kuliah kritik sastra ini, kita akan membahas secara umum tentang kritik sastra. Jadi, kita mulai dari pengertian kritik sastra. Kritik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni kritas, yang berarti seorang hakim, kemudian krinein, artinya menghakimi, kemudian kriterion, yang berarti dasar penghakiman, dan kritikos, yang berarti hakim kesusastraan. Jadi pada awalnya dulu, kritik itu digunakan dalam literary criticism, dalam bidang kritisme atas kesusastraan. Jadi pada zaman Renaissance misalnya itu seperti dikatakan dalam buku Djoko Pradopo, itu disepadankan dengan ahli gramatika ya. Kemudian disepadankan juga dengan ahli filolog. Ya, kritik sastra itu sendiri berarti cabang ilmu yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya-karya sastra. Jadi semua tulisan yang memberikan penjelasan, yang merumuskan ya, yang menilai baik dan buruk atau yang mengklasifikasikan karya-karya sastra itu adalah merupakan karya kritik sastra. Jadi kritik sastra ini cakupannya sangat luas sekali ya, baik yang akademik ataupun yang non akademik ya. Baik yang ditulis di koran-koran ataupun ditulis di buku-buku ya. Atau bahkan sekarang ditulis di blog-blog, kemudian di situs-situs kesusastraan. Jadi semua tulisan tentang sastra yang mengkaji tentang karya sastra itu bisa dikatakan sebagai kritik sastra. Tentu persoalannya nanti adalah apakah karya atau kritik sastra itu mendalam atau tidak, itu persoalan lainnya. Tapi semua tulisan yang membahas karya sastra, yang menilai karya sastra, itu termasuk dalam kategori kritik sastra. Ya, misalnya ada esai sastra, ada artikel kritik sastra, itu juga merupakan kritik sastra. Ada yang akademik, ada yang non akademik. Ya. Jadi kritik sastra itu termasuk karya non fiksi. Ya. Jadi karya sastra itu sendiri merupakan karya fiksi, tetapi tulisan yang mengkaji karya fiksi tersebut yang disebut dengan kritik sastra itu termasuk karya non fiksi. Ya. Karya yang bukan non hayalan ya. Kemudian kritik sastra termasuk karya seni dan karya ilmiah. Ya. Mengapa disebut sebagai karya seni? Sebab kritik sastra itu membangkitkan kegairahan dan semangat ya, dan keindahan ya, karena dia mengkaji karya yang sifatnya indah, yakni karya sastra. Kemudian sebagai karya ilmiah, kritik sastra itu memerlukan pengujian, pengamatan, kekurangan dan kelebihan, dan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip umum. Jadi kritik sastra itu apakah ya ilmiah atau tidak ilmiah, itu sebenarnya ada perdebatan tersendiri dalam sejarah sastra dunia ya. Dan dalam sejarah sastra Indonesia juga terjadi perdebatan tentang apakah kritik sastra itu termasuk karya ilmiah ataukah bukan karya ilmiah. Persoalan keilmiahan karya kritik sastra ini sebenarnya tergantung pada apakah tulisan yang dikategorikan kritik sastra itu menggunakan sistematika atau menggunakan prosedur-prosedur ilmiah atau tidak ya. Jadi pada hemat kami, kritik sastra ini ada yang ilmiah, ada yang non ilmiah ya. Jadi tidak semua karya non fiksi itu ilmiah. Disebut ilmiah apabila kritik sastra itu menggunakan atau melaksanakan prosedur
prosedur ilmiah yang sistematis, empiris, dan sebagainya. Ya. Jadi sebagai karya ilmiah, tentu saja kritik sastra membutuhkan penerapan prinsip-prinsip umum. Di sini tentu saja maksudnya adalah teori-teori sastra ya. Jadi seorang kritikus sastra harus banyak membaca tentang teori-teori sastra. Di samping teori-teori sastra itu juga membaca teori-teori lain yang membantu untuk memahami lebih mendalam karya yang dikaji. Misalnya ilmu filsafat, kemudian ilmu tentang budaya, dan sebagainya. Misalnya ketika mengkaji puisi-puisi atau karya sastra yang mengangkat tema-tema daerah tertentu misalnya, maka tentu saja kita harus belajar juga tentang kebudayaan daerah-daerah yang diangkat dalam karya sastra tersebut ya. Atau misalnya mengkaji karya-karyanya Iwan Simatupang, tentu saja harus mengkaji filsafat eksistensialisme ya. Ini ada beberapa fungsi kritik sastra. Yang pertama adalah memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Jadi seorang kritikus itu memberikan penilaian baik atau buruknya karya sastra, atau apakah sebuah karya sastra itu termasuk puisi ataukah prosa, itu juga dinilai berdasarkan kritik sastra ya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu contoh perdebatan dalam persoalan kritik sastra ini misalnya persoalan puisi esainya Denny J.A. ya, yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu ya. Silakan teman-teman cari di internet tentang polemik tentang puisi esainya Denny J.A. itu ya. Puisi tetapi berbentuk seperti esai. Kemudian fungsi kritik sastra adalah memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan atau pengembangan teori sastra. Ya, jadi ada beberapa ahli di Indonesia misalnya yang mengembangkan teori kritik sastranya sendiri ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan sejarah sastra. Ya, ini juga seperti contoh tadi itu, misalnya puisi esainya Denny J.A. itu sempat jadi polemik karena sempat ada yang menyusun tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sastra Indonesia ya, termasuk yang dimasukkan dalam buku tersebut adalah Denny J.A. karena dianggap memperkenalkan puisi esai itu, dan itu banyak yang berbeda pendapat. Kemudian memberikan petunjuk pada kebanyakan pembaca tentang karya sastra yang baik dan yang tidak baik, yang asli dan yang tidak asli. Ya, salah satu contoh ini misalnya kritiknya Pramudia Anantatur terhadap novel Tenggelamnya Kapal Pandarwik ya, yang dianggap novel yang tidak asli karena dianggap plagiasi dari novel berbahasa Prancis ya. Kemudian memberikan sumbangan pendapat atau pertimbangan pada pengarang tentang karyanya sehingga pengarang dapat mengembangkan dan meningkatkan mutu karyanya. Jadi kritik sastra itu juga memberikan saran ya dan kritik kepada pengarang agar meningkatkan mutu karyanya. Ya, kemudian ada beberapa aliran penilaian ya, dalam kritik sastra. Yang pertama ada absolutisme, yakni kritikus menilai karya sastra berdasarkan paham tertentu ya. Jadi
karya sastra disesuaikan dengan paham tersebut ya, misalnya paham Marxis dan sebagainya ya. Ya, kemudian ada paham relativisme, yakni penilaian atas karya sastra yang berdasarkan pada pandangan bahwa karya sastra itu bernilai pada waktu dan tempat tertentu. Jadi kualitas atau nilai karya sastra itu bersifat nisbi atau relatif ya. Sedangkan aliran perspektivisme menyebutkan bahwa atau menilai karya sastra berdasarkan perspektif tertentu. Jadi karya sastra itu dinilai berdasarkan sudut pandang tertentu ya. Misalnya sudut pandang struktural, ada kemudian sudut pandang resepsi dan sebagainya ya. Kemudian penilaian berdasarkan orientasi karya sastra. Ada penilaian atau kritik mimetik ya. Jadi kritik mimetik ini menganggap karya sastra yang dinilai itu merupakan tiruan dari kenyataan ya. Jadi atau merefleksikan kenyataan. Jadi semua karya sastra dianggap merefleksikan atau mencerminkan kenyataan. Kemudian kritik pragmatik ya. Dia artinya kritik ini menganggap karya sastra itu berfungsi dalam kehidupan ya, misalnya fungsi dalam bidang tertentu ya, sesuai dengan dari sinilah kemudian muncul istilah dulce and utile itu ya, karya sastra sebagai yang menghibur dan mendidik itu ya. Kemudian kritik ekspresif ya, jadi kritik ekspresif ini memandang karya sastra sebagai ekspresi dari pengarangnya. Kemudian terakhir kritik objektif ini artinya adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai karya yang otonom, artinya yang dikaji sebagai sebuah struktur. Kemudian kriteria penilaian itu ada dua ya, kriteria estetik dan kriteria ekstra estetik. Kriteria estetik ini artinya adalah penilaian berdasarkan unsur-unsur estetika dalam karya sastra tersebut. Misalnya kalau dari puisi itu misalnya dari segi bunyinya, rima, ritma, diksi, kemudian topografinya dan sebagainya, tipografinya. Kemudian kriteria ekstra estetik itu artinya adalah bahan-bahan penyusunan karya sastra tersebut ya. Misalnya novel ya. Novel itu misalnya bahan-bahannya berasal dari daerah tertentu atau berasal dari cerita tertentu ya. Kemudian itu yang diolah menjadi sebuah karya sastra. Itu disebut sebagai kriteria ekstra estetik atau dalam istilah Lotman itu disebut ekstra tekstual yang berada di luar teks ya. Ya, saya kira demikian pemaparan singkat tentang pengenalan singkat tentang kritik sastra. Apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya, nanti akan saya berikan. Kemudian nanti saya akan berikan tugas sebagai bahan latihan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.